Nah, kita sekarang sudah bersama dengan salah satu dokter di Tekenoko, yaitu Dr. Andre Mahardika. Selamat siang, Dok. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di dalam bincang-bincang dengan Sobat Tekenoko. Nah, kita mau tanya-tanya, Dok. Boleh silakan menyapa dulu, Dok, Sobat Tekenoko. Baik, halo sahabat Tekenoko. Bertemu lagi dengan saya Dr. Andre Mahardika di Tekenoko Cikarang. Semoga semuanya baik-baik ya. Sebetulnya secara medis, secara kesehatan, puasa itu manfaatnya apa sih, Dok? Baik, makasih pertanyaannya. Pertanyaannya bagus, bahwa puasa itu banyak manfaatnya. Itu underline, bahwa garis bawah yang tegas bahwa memang banyak sekali manfaatnya. Kalau mau dilihat di internet artikel, harus dikatakan puasa itu banyak manfaatnya dari banyak sisi. Ternyata dengan puasa, metabolisme tubuh kita tuh lebih baik. Dikatakan bahwa puasa itu menurunkan kadar kolesterol tubuh kita. Jadi ada penelitian yang mengobservasi, melihat antara mereka sebelum berpuasa dan sesudah berpuasa bagaimana kadar kolesterolnya. Ternyata ketika dilihat kadar kolesterolnya turun. Ini bagi orang-orang yang punya kolesterol tinggi ini, puasa itu bagus. Dan kolesterol yang tinggi itu, kolesterol yang turun ini tentu saja punya manfaat baik untuk kesehatan kardiovaskular, jantung, pembuluh darah. Tentu saja kalau semakin rendah kolesterol atau turunnya kolesterol ini akan menurunkan resiko kejadian dan kasus jantung, pembuluh darah seperti stroke atau serangan jantung. Yang kedua juga untuk pasien-pasien gemuk tentu saja, obesitas. Puasa itu baik, ya tentu saja. Ya secara tidak langsung untuk kegemukannya sendiri, dia menurunkan kegemukan. Asalkan puasa itu dijalani dengan baik, dia bisa menurunkan berat badan, tentu saja ini bisa berdampak pada resiko penyakit lainnya. Kembali lagi ke kardiovaskular. Dan mungkin kalau lebih dalam lagi di level sel molekuler, bahwa dengan berpuasa itu ternyata bisa mengurangi penuaan. Kenapa? Karena jika kita melihat salah satu textbook, dikatakan bahwa dengan mengurangi frekuensi atau porsi makan, kita bisa mengurangi reaktif oksigen spesies atau oksidan bebas dalam tubuh. Yang kemudian oksidan bebas ini berpengaruh sekali pada aging, sel aging, penuaan pada sel. Dan jika dilihat pada bagaimana jika sel itu dipaksa untuk berpuasa, ternyata tidak terbentuk ROS itu atau reaktif oksigen spesies itu. Sehingga oksidasi bebas tidak terjadi dan proses penuaan itu tidak terjadi. Secara sel molekuler ada yang melihat seperti itu, bahwa ternyata orang yang sering berpuasa itu bisa mereduksi atau menurunkan sel aging pada sel. Puasa banyak manfaatnya. Wah, ternyata banyak sekali ya, Dok, ya, manfaatnya ya, Dok, ya. Tapi kan ada juga nih, Dok, orang-orang yang memang harus berpuasa, tapi di satu sisi mereka juga sedang mengonsumsi obat-obatan yang rutin, yang tidak boleh stop gitu loh. Entah itu dia harus minum siang atau paling tidak dalam satu hari itu harus mengonsumsi obat rutin tertentu. Nah, itu gimana, Dok, cara mengatasinya supaya dia juga tetap bisa berpuasa tapi pengobatan pun tetap berjalan begitu? Baik. Ini pertanyaan baik sekali. Dan tentu saja masing-masing individu punya kasusnya masing-masing. Dan kadang-kadang walaupun penyakitnya sama, masing-masing individu punya kondisi yang berbeda dan tentu saja ditangani oleh dokternya masing-masing secara khusus dan spesifik.
Jadi tentu saja yang pertama harus konsultasi lebih dulu Oke. kepada dokter-dokter yang menangani. Dan untuk hal ini tentu persiapan sebelum puasa itu penting. Dikatakan bahwa 1 atau 2 bulan sebelum bulan puasa lebih baik kita sudah mempersiapkan diri dengan konsultasi, kontrol pada dokter, bicara kepada mereka bagaimana planningnya selama puasa. Kita bisa ambil contoh pada pasien-pasien diabetes. Tentu saja kalau kita lihat panduan dan pedoman bahwa kita menyarankan mereka yang ingin berpuasa dengan pasien diabetes harus terkontrol dulu gula darahnya, minimal 2 bulan. Jadi kalau tidak terkontrol gula darahnya, kita anjurkan jangan dulu berpuasa sampai betul-betul stabil gula darah. Dan tentu saja saat puasa nanti ada pengaturan dosisnya dan beda-beda. Tentu mereka yang menggunakan insulin 3 kali dan memang dalam kondisi stabilisasi dianjurkan tidak berpuasa. Lain halnya dengan mereka yang sudah stabil dan obatnya sudah bisa kita atur dosisnya. Bahkan ada yang kalau sudah stabil insulin bisa 2 kali saja bisa. Tapi tergantung masing-masing case. Dan harus konsultasi dulu tadi itu ya. Karena kondisi beda-beda. Dengan darah tinggi juga tetap kita atur bahwa obat-obat darah tinggi biasanya kita akan tetap berikan rutin dan dia aktivitas fisik, olahraga tetap berjalan. Jangan sampai karena mentang-mentang puasa, mentang-mentang buka kita bebas, garam ditambahkan, tidak dikontrol, gorengan kita makan 4-5 biji tidak kontrol. Tetap semuanya harus berjalan. Komposisi makan juga tetap harus diatur, terutama mereka yang rutin cuci darah, pasien-pasien ginjal itu pasti ada pengaturan khusus kan, apalagi protein harus maksimal berapa gram. Memang masing-masing kondisi ada pengaturannya masing-masing. Tapi untuk setiap penyakit kita selalu punya kriteria, oh ini boleh puasa dan ini lebih baik jangan. Baik. Jadi tetap kita kembali lagi kepada dokter yang menangani ya dok ya. Benar. Harus konsultasi. Nah menarik tadi dok yang soal porsi makan, terutama pada saat berbuka. Juga mungkin ada beberapa orang pada saat sahur itu beranggapan bahwa supaya puasanya lancar dan tidak lapar gitu ya, kita makan sebanyak-banyaknya. Atau ketika puasa sudah seharian, kita bisa nih dalam tanda kutip balas dendam pada saat berbukanya dengan cara ya udah makan sebanyak-banyaknya supaya nanti punya tambahan energi, tambahan cadangan tenaga untuk puasa berikutnya. Kira-kira pendapat kayak gitu benar atau ada yang harus diperbaiki? Itu memang banyak kita temukan di lingkungan bawah. Beberapa orang beranggapan bahwa yang dari sebelum puasa saja, yang kita tidak bicara saat puasa, bahwa ada pandangan orang bilang makan 3 kali bisa kita ubah menjadi 2 kali, dengan porsi 3 kali diubah jadi porsi 2 kali. Ya, porsi kita makan 3 kali kita kumpulkan kemudian kita bagi jadi 2 kali makan. Dan orang beranggapan itu sama saja. Tapi setelah kita baca artikel, kita baca jurnal bahwa makan dalam satu waktu dalam jumlah besar itu ternyata memiliki efek yang merugikan. Karena lambung kita akhirnya menampung lebih banyak makanan, kapasitasnya lebih besar, membesar, dan itu memicu produksi asam lambung berlebih dan mengganggu proses pencernaan lambung juga, sehingga seringkali kita merasakan namanya gejala dispepsia atau orang bilang mah. Itu salah satu yang menyebabkan orang-orang saat buka, kenapa perut saya kok mual, karena memang porsi besar itu tidak sesuai dengan kapasitas lambung kita. Dan tentu saja anggapan bahwa dengan porsi besar energi kita
bisa terjamin sampai 12 jam ke depan, ya kembali lagi ya dalam bahasa yang lebih mungkin lebih sarkas ya, lebih singkel, ya kita bukan unta. Oke, yang Unta bisa menampung sendiri. banyak ya. Ya, kita bukan unta. Betul, betul. Kita tubuh kita lebih adaptif pada kondisi makan yang dicicil atau sering. Jadi kalau tidak puasa, lebih baik Anda makan satu bakul itu dalam 4 kali 5 kali makan daripada 1 kali makan. Ya. Itu jauh lebih sehat, lebih baik. Oke. Dan tentu saja saat puasa posisi secukupnya, dan kalau memang setelah buka Anda mau ada snack, itu lebih baik daripada Anda harus menghabiskan dalam satu waktu. Oke. Baik. Ya, berarti tetap kita melakukan porsi yang senormal mungkin, dan itu juga tidak akan mempengaruhi apakah puasa berikutnya bisa tahan atau enggak ya dok ya. Jadi tetap seperti metabolisme pada umumnya ya dok ya. Oke. Justru tips dan triknya bukan di porsi, Oke. tapi komposisi. Komposisi baik. Jadi kita akan memilih makanan-makanan yang bertahan lebih lama dalam perut kita. Nah, Tentu boleh nggak dok, apa itu makanan apa Makanan. yang bisa kita pilih untuk sahur dan berbuka yang bisa mengenyangkan lebih lama? Beberapa orang atau beberapa dokter mungkin akan lebih menyarankan berserat tinggi, karena serat tinggi, ya. benar, serat tinggi itu lebih lama diproses, jadi Oke. memberikan efek kenyang lebih lama. Ya. Contohnya dok, makanan berserat tinggi misalnya. Nah, tentu saja yang sayur-sayur dan buah-buah Oke. serat tinggi, dan ada berusaha untuk mengubah nasi merah ya. Oke. Nasi merah memang punya serat lebih tinggi, dan Jadi itu ya. mereka mix blend komposisi makanan dengan sayur, buah, nasi yang diganti nasi yang serat tinggi. Itu memang bisa menjadi tips dan trik untuk mereka yang berpuasa untuk yang lebih lama. Oke. Dan tidak melupakan kebutuhan yang lain seperti protein, vitamin, karena tubuh kita juga butuh itu. Oke, baik. Sip. Baik dok. Terakhir nih dok, selain tadi puasa itu sangat penting, lalu kita bisa mengatasi supaya kita bisa tahan berpuasa dengan cara makan dengan porsi yang secukupnya dan juga makanan berserat tinggi. Kira-kira dokter ada lagi nggak sih yang ingin disampaikan buat teman-teman rekan Oko yang sedang berpuasa supaya mereka bisa tetap tahan sampai hari kemenangan nanti? Baik. Kalau dari segi medis, bahwa harus tetap untuk mereka yang berpenyakit kronis, pengobatan rutin harus kontrol rutin, ya, tetap harus kontrol. Kedua, karena kita sedang pandemi COVID masih berjalan, walaupun sudah lebih bebas, tetap jaga masker, tetap protokol kesehatan tetap, agar jangan sampai saat kita melakukan ibadah puasa ini justru kita kena sakit flu yang lain atau meriang, demam. Tetap jaga imunitas kita, menjaga agar tidak tertular penyakit. Yang ketiga, tetap beraktivitas fisik, olahraga tetap dijalankan walaupun mungkin intensitasnya tidak setinggi saat sebelum puasa. 4 sehat 5 sempurna, makanan terjaga, komposisi, tetap peduli dengan gaya hidup yang baik. Dan yang terakhir mungkin saya bilang, secara psikis saya katakan, saya sempat membaca juga bahwa mereka yang ikhlas dan peduli dengan bulan puasa secara fisik dan rohani lebih baik. Oke, baik. Mereka yang ikhlas selama bulan puasa, selama fisik dan rohani akan lebih baik. Thank you banget Dr. Andre atas waktunya, dan terima kasih sudah memberikan tips dan trik untuk sobat-sobat Rekan Oko yang sedang menonton.